Jadi kalau laki-laki itu disuruh mengeraskan suaranya di tempatnya untuk mengeraskan suara. Kapan untuk mengeraskan suara itu? Auratnya seperti orang laki-laki. Artinya apa? Ma baina surratiha wa rubatiha, antara pusar dan lutut, seperti laki-laki, seperti itu. Walaupun perempuan memang ya, tapi dihukumi seperti auratnya orang laki-laki. Sampai di sini ada yang ditanyakan masalah ini? Ya. Iya. Ada menyimak sedikit tapi bab sholat. Gak apa-apa. Kan kalau kita jamaah itu ada kalau hari bisa subuh itu kan imamnya suaranya nanti dikeraskan. Iya. Terus kalau asar sama zuhur kenapa? Tuh. Lali. Oh, kau ngaji paling lagi. Kurang paham. Oh, gini ya. Begini. Jadi begini. Adab kemarin itu ada pasal kemarin itu menjelaskan perkara-perkara yang beda antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Kalau perempuan, kalau laki-laki ya, jadi mana tadi itu ya? Nah, wa yajharu maudi al-jahri. Jadi kalau laki-laki itu disuruh mengeraskan suaranya di tempatnya untuk mengeraskan suara. Kapan untuk mengeraskan suara itu? Yaitu ketika waktunya sholat maghrib, waktunya sholat isya, waktunya sholat subuh, ya. Itu disuruh mengeraskan suaranya. Nah, kalau sholat yang lain, dor, asar, itu disuruh melirihkan atau memelankan suaranya. Ini. Loh, kenapa? Ya, yang laki-laki loh ya. Yang perempuan tadi itu mengeraskan itu kalau memang ya sama dengan laki-laki, asalkan tidak ada orang laki-laki lain suruh mengeraskan seperti tadi itu. Dah, baik sholat sendirian atau sholat berjamaah itu suruh mengeraskan. Kalau sholat sendirian, mengeraskannya itu apa ya? Di atas dengar telinganya sendiri. Kalau didengar telinganya sendiri itu harus, karena rukun-rukunnya sholat itu harus didengar telinganya sendiri. Loh, cara mengeraskannya ya agak dibangetkan sedikit, ya gitu. Udah. Kenapa kok sholat maghrib, isya dan subuh itu dikeraskan? Kalau yang lain tidak. Asalnya itu sholat itu dikeraskan, kanjeng Nabi itu dikeraskan semua. Tapi orang-orang musyrik itu ketika itu, dulu itu tidak apa ya, kalau dengar suara ayat Al-Quran itu misu-misu, apa ya misu-misu, mencaci maki terhadap siapa? Zat yang menurunkan Al-Quran, zat yang orang yang dituruni Al-Quran, jadi kanjeng Nabi. Misui Allah, yo misui kanjeng Nabi. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya ya ada yang dipelankan, turunlah ayat, ada yang dipelankan, ada yang dibangetkan. Loh, kenapa kalau maghrib, isya, subuh? Kalau maghrib itu waktunya orang-orang makan malam, orang musik dulu makan malam, maka dikeraskan, nggak ngereken. Repot ambil panganan nih, gak ngereken masih ngomocok, loh gitu. Isya juga seperti itu. Subuh waktunya orang tidur, orang musyrik itu, maka dikeraskan. Kalau siang, ya enggak lah, orang-orang musyrik itu banyak keleleran, makanya disuruh memelankan suaranya. Loh, sekarang kan sudah tidak, tetap tapi sebabnya ada dulu, walaupun sekarang sudah tidak ada, tetap dilakukan seperti itu. Itu asalnya seperti itu, ya. Tuh. Sudah ya? Ya. Ada lagi, sudah.
Faslun utawi iki ikulah fasal fi adadi mubtilatis sholati ing dalem pira-pira wilangan ing dalam wilangane pira-pira perkara kang membatalaken salat. Jadi pasal ini menerangkan perkara yang membatalkan salat. Jadi sekali lagi salat itu kemarin sebelum saya menerangkan ini kemarin itu rangkaiannya salat itu ada perkara yang mengharuskan untuk dilakukan di dalam salat yaitu syarat ya. Syarat-syaratnya salat. Ada perkara yang harus dilakukan di dalam salat, rukunnya sholat, ada sunnah-sunnahnya sholat, ada makro-makronya sholat, ya, ada perkara yang bisa membuyarkan sholat itu, artinya sholatnya batal, tidak sah. Terus yang saya terangkan kemarin itu perkara yang bisa menyebabkan sholatnya diterima kemarin itu, ya. Sekarang walladzi yubtilu bi sholatu walladzi utai perkara yabtulu kang batal bi sebab Allah di opa sholatu sholat iku ahada asyara 11 apane syai'an suwiji-wijine. Jadi perkara yang membatalkan sholat itu ada 11 menurut kitab takrib ini. Karena masalah jumlah ini dilihat dari sudut pandangnya ya. Ya. Kalau menurut kitab takrib ini ada 11 perkara yang membatalkan sholat. Al-kalamu suwiji guneman, al-amdu kang nyejo, satu berbicara dengan sengaja walaupun bahasa Arab nggak boleh, ya, nggak boleh berbicara sengaja. Ai as-solihu tegese kang patut li khitabil adamiyina maring ngomongi pira-pira anak Adam. Sawaun padha uga ta'allaqo berhubungan apa se kalam bimaslahati sholat kelawan maslahai sholat aula utawa ora. Yang pertama perkara yang membatalkan sholat itu berbicara dengan sengaja. Yang pantas sebagai omongannya berbicara dengan anak-anak Adam, baik itu ada hubungan dengan kemaslahatan sholat atau tidak. Ada orang sholat berjamaah, imamnya keliru, sampean ngomong ya ngilingno imam ya, bahasa Arab khoto imam gitu ya, keliru imam loh, bahasa Arab kan itu ya, itu kan ada hubungannya dengan sholat itu ya batal ya. Itu ya. Jadi itu as-solihul khitabil adamiyin alladzi sya'nuhu ayyaqa bainal adamiyin fi muhawaratihim wa mukhatabatihim, sebagai omong-omongannya anak Adam ya. Wahtar jasyara bi qouli as-solihul khitabil adamiyin Al-Qur'an. Jadi kalau memang itu dikecualikan dari omong-omongnya anak Adam, apa itu Al-Quran? Kalau Al-Quran enggak. Kalau Al-Quran enggak. Zikir juga enggak, doa juga enggak. Kecuali kalau memang ada khitab ke anak Adam, ya. Kalau doanya itu ada khitab, ada omong-omongan anak Adam, ya. Anak Adam selain Allah dan Rasul, ya. Contohnya apa? Kaqaulihi li'atisin yarhamukallah. Ketika ada orang wahing ya, itu kan sunnah baca alhamdulillah. Yang mendengar itu kan disunahkan yarhamukallah. Di dalam sholat nggak boleh. Loh itu kan doa tapi ngomong nang situ iku yarhamuka. Loh, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Itu namanya ada takhotub, ada omong-omongan itu namanya. Ya. Lek begini boleh. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberinya rahmat. Boleh begitu. Tidak ada langsung ngomong-ngomongan gitu. Itu bedanya di situ, ya. Beda ya rahamukallah bihilafi qauli rahimahullah. Nah. Loh,
Lek khitope nang ngene Gusti Allah ya gak apa-apa. Ya, memang sholat itu omong kita omongan dengan Allah. Lah ya apa contohnya? Iya kana budu. Nah, hanya kepada sampeyan Gusti kula nyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada sampeyan Gusti kula jaluk tulung. Loh kan ada omongan. Iya, omong-omongannya dengan Allah itu, enggak apa-apa. Fala yadurru. Begitu juga khitabu Rasulillah. Begitu juga omong-omongan dengan Rasul, enggak apa-apa. Kalau Rasulnya dahulu, ya. Kama lau sami'a dzikruhu faqala as-shalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jadi kalian ketika ada nama Rasul disebut, kita jangan sholat, maka sampean maca as-shalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, enggak apa-apa. Rasul ya. Lah kalau memang ngomong dengan lafaz Al-Qur'an ya, tapi ada tujuan lain seperti kemarin itu. Seperti ada orang mau masuk ya, Assalamualaikum, terus ada di Al-Qur'an itu ada ya Yahya khudil kitaba biquwah. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Jadi ada orang sampean sholat, ada orang bertamu mau mengambil titipannya ke sampean. Mau titip opo manggi kono ya. Atau pesen awak baki anu. Nah, ada Assalamualaikum, sampean sholat. Terus sampean jawab, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Tapi enggak nyebut jenengnya orangnya. Utawa ketepaan jeneng Yahya memang ya. Tapi di sini ada ya Yahya khudil kitaba biquwah. Artinya ya Yahya wa Nabi Yahya khud jupu sira alkitab ing kitab bikuwatin kelawan kuat. Jukuken. Lah ngono ya. Kan kayak padha jeneng Yahya. Jadi ngono. Ah, ya apa? Dilihat kalau memang ngomong Al-Qur'an ini ada tujuan lain. Fa in qasadal qiraah walau ma'at tafhim lam tabtul. Kalau memang tujuannya baca Al-Qur'an yo mane ngelingno, enggak apa-apa. Nah, salat Assalamualaikum. Mang mari titip mang ngene, titip pesenan apa iki ya. Iku ati Joko ya, ati Joko. Katakanlah saya. Ya, baru mengerti lah. Assalamualaikum. Assalam. Waalaikumsalam bukan ya. Waalaikumsalam enggak boleh ya. Karena itu ada omong-omongan. Ya. Assalamualaikum. Tok. Apa kri? Sampean Pak salat. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Tujuannya apa? Ya apa? Membaca Al-Qur'an ya wis maneh cek ngerti. Ya lah gitu. Enggak apa-apa lek ngono ya. Tapi lek ngeling-ngeling tok enggak boleh ya. Yo ngeling-ngeling cek dijoko ngono enggak boleh gitu ya. Ya. Atau niat Al-Qur'an tok enggak apa-apa ya. Ya Yahya khudil kitaba biquwah ya. Jadi walaupun ada hubungan dengan kemaslahatan sholat, berbicara dalam apa itu sholat itu tidak boleh. Ya seperti ceritanya apa dalam pidatonya siapa itu Ustadz yang terkenal itu Yai Galuh itu namanya siapa? Sing apa terawih baca surat panjang itu loh, kul huwa ilaih gitu ya. Kan itu ya kul huwa ilaih ya nggak boleh ya. Dalam sholat kalau imamnya mau surat dawa-dawa kul huwa ilaih nggak boleh gitu ya. Ya nggak boleh. Itu kan ada hubungannya dengan sholat itu ya. Ya. Kul huwa ilaih yo milikul kon milikul hu ya. Wal amalulan kelakuan al-kasiru kang ake al-mutawali kang langsung kasala si khotwatin kaya telu piro-piro jangkahan amdan kelawan nyejo. Amdan iku sejo kana ana apa se apa kadzalika mungkon amal iku asahwan utawa lali. Amdan kaangkana dari iya. Amdan iku sejo kana ana apa kadzalika mungkon amal ausahwan utawa lali.
Jadi yang nomor 2 perkara yang membatalkan sholat itu kelakuan yang banyak. Artinya apa? Pekerjaan apa ya? Gerak yang banyak, ya. Yang langsung seperti 3 jangkaan langsung ya. Ya. Baik itu disengaja atau lupa, kalau sudah 3 itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh, ya. Apa langsung itu? Langsung itu ini khilaf ulama itu. Yang dimaksud langsung ayat al-mutatabi urfan. Apa urfan itu? Yes, sekiranya itu dianggap langsung ya nggak boleh. Apa? Bihaitsu la yu'addul amal asani munqati'an anil awal. Sekiranya pekerjaan yang kedua itu tidak dikatakan terputus dari yang pertama. Jadi orang jangka, kemudian jangka lagi. Kalau itu dikatakan menurut uruf itu dikatakan tidak ada putus, berarti langsung itu. Ada yang begitu, ya. Wakila untuk pendapat lain, bi alla yakuna bainal fi'laini ma yasa'u rak'atan bi akhaf. Menurut pendapat ya, tapi lemah ini. Apa? Langsung itu. Sekiranya apa ya? Jarak antara pekerjaan yang satu, gerak yang satu dengan yang lain itu cukup untuk sholat 1 rakaat atau kurang. Jadi rada suwe berarti itu ya. 1 rakaat kan rada suwe. Ya. Ya 1 rakaat ya. Masa ya 1 rakaatan ya. Jadi mari jangka ya. Kira-kira sholat 1 rakaat jangka mana? Iku dimaksud langsung sih an. Itu sih dimaksud langsung sih an. Ya. Tapi yang kuat yang pertama tadi itu, ya. Dah. Wakila ada lagi. Bi alla yatma'inna bainahuma. Ya. Pokok tidak tumaknina antara keduanya. Artinya apa? Tidak ada diam. Gitu loh ya. Langsung gerak begitu. Seperti jalan. Nah, wal mu'tamad al-awwal. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama tadi itu. Yaitu menurut kalau memang menurut uruf itu dianggap ada pemisah, berarti bukan langsung. Kalau langsung nggak boleh, kalau tidak langsung boleh. Gerakan itu seperti ini ya. Loh gini itu gerakan namanya. Ya. Langsung namanya. Kalau nggak langsung, seret, meneng. Loh itu nggak langsung. Loh, antara seret yang satu dengan yang seret yang lain itu, ya, tadi itu, ada yang menurut uruf, pokoknya itu tidak dianggap langsung, ada terputusnya. Oh, sekarang nih, ini sarokaat. Seret, sarokaat suwe ya. Harus gerak seret mana? Sarokaat tetap iki langsung. Oh, tambah abot ya. Abot ini ya. 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 Lek miturut imal kalamul maksi ya. An-nadhu bitut tawali alla yaskuna bainal fi'laini. Kalau miturut Imam Maksi, jadi batasnya langsung itu apa? Tidak ada diam di antara 2 gerakan itu. Langsung berarti, ya. Ya. Jadi yang nomor 2 perkara yang membatalkan sholat itu gerakan yang langsung yang banyak 3 sampai ke atas. Walaupun tanpa disengaja, kalau sudah 3 itu membatalkan sholat. Ya. Ada pergerakan tapi kecuali di dalam apa? Sholat fi syiddatil khauf. Jadi sholat dalam keadaan takut ya. Ada jalan dalam perang itu kan boleh gerakan dengan macam-macam boleh ya. Ya darurat itu ya. Au fin nafli fis safar idza masya au haraka yadahu arjala ala dabbati. Wa istasna aidan ijabatun nabi bil fi'li. Termasuk dikecualikan lagi kita sholat ya dipanggil kanjeng Nabi untuk melakukan suatu, maka kita walaupun melakukan gerakan berkali-kali nggak apa-apa ya. Sama sholat Bakri ta'al bahasa Arab ini, sama bahasa Indonesia bagi sini ini benakno iki gak tepak iki rupane. Sampeyan sholat moro di benakno ya, nggak apa-apa ya.
Ya. Jadi kalau memang dipanggil dengan ucapan aja baubi, disuruh kita menyembadani itu, melaksanakan. Wa in talaba bil fi'li aja baubi. Qalla au kasur. Kalau kita disuruh untuk melakukan sesuatu, apa gerakannya banyak iku ngene sing ngene kaya penutuk paku sama ya. Ya gak mungkin tak kanjeng Nabi ngondok paku nang sampean. Ya, kok sampean ngondok paku. Ngene iki tutupno iki Bang Giya iki ya. Saumpama kon maku Bang Giya sama. Ya gak mungkin ya. Saumpama gitu. Maka harus kita melaksanakan. Qalla au sedikit atau banyak fayu tafarudalik di sepura. Apa di sepura itu? Dimaafkan ya. Di kanjeng Nabi ya. Loh, bagaimana kalau mungkur? Kan harus menghadap kiblat. Kanjeng Nabi dikon, ayo kon niku anu cukup niku kono. Kan malah mlongkorono. Wa kadal istidbar al muhtaj ilaihi. Walaupun mungkur kalau disuruh kanjeng Nabi, walaupun dalam keadaan sholat tidak membatalkan sholat. Ya. Wa idzan ta ghardun nabi atamma sholat fi ma wasala ilaihi. Ya. Kalau sudah selesai, sama ada di mana? Di sana menengi. Iku benakno wis toto niku wis. Baru ya wis, ora kanjeng Nabi. Toto wis, mari toto. Ya tutukno salatmu iki kono wis. Nah, jadi walaisa law ayyud limakanil awal. Gak harus kembali ke tempat sini. Yang mana ada salat di sini. Nah kanjeng Nabi dikon apa di situ ya ke situ. Ya enggak apa-apa, teruskan aja. Ya. Syukur gak ngomong karepe dhewe ya. Kalau kita ngomongnya itu memang ngomong untuk menyembadani kanjeng Nabi, bukan ngomong yang lain. Sampean dikon benakno kayak kono. Kepethuk kanjeng Nabi. Lha apa kon? Sembayang aku masih ngene lho, gak boleh gitu ya. Lah itu kan lain itu ya. Aku dikongkon kanjeng Nabi ki. Ya gak boleh lah kalau begitu. Kan lain itu. Ya. Loh, itu lain. Kebutuhan apa saja, ucapan atau pekerjaan. Kalau disuruh kanjeng Nabi, walaupun kita tidak menghadap kiblat lagi dalam waktu sholat, boleh nggak apa-apa. Sudah selesai teruskan sholatnya di situ, ya. Jadi walaisa law ayyauda limakanil awal.